Tuhan sediakan ada begitu banyak, mulai dari jubah-jubah dan senjata-senjata. Dari sejak tadi pada waktu kita menyembah Tuhan, saya terus mendengar orang-orang kudus. Saya mendengar Paulus, saya mendengar Petrus, saya mendengar Henokh, tapi saya juga mendengar para pahlawan-pahlawan iman. Dan mereka berteriak, "Mari, mari, pekerjaan kami tidak pernah sempurna. Pekerjaan kami belum tuntas sebelum kalian menyelesaikannya." Tahukah kita, bisakah kita percaya bahwa yang mereka lakukan, yang sudah tadi diceritakan, mulai semua yang sudah dicatat di Alkitab, itu dikatakan apa? Tidak pernah sempurna kalau kita tidak menyelesaikannya. Dan oleh sebab itulah hari ini, kalau kita bisa melihat itu ada begitu banyak yang sedang mau Tuhan turunkan nanti. Kenapa? Mereka semua berkata wariskan. Mereka sengaja dan mereka mau berikan jubah-jubah, senjata-senjata, supaya apa? Itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan dengan waktu yang sangat cepat, untuk bisa bahkan lebih daripada apa yang mereka capai hari itu. Hari itu pada waktu berdoa, Ibu In mendapatkan, dan bahkan dikatakan seperti ini, buat semua yang sangat menginginkan, akan ada 2 tahun. Dan ibu berkata, saya lihat, Ibu In lihat yang namanya Pak Petrus Agung, itu sudah merindukan mendatangi orang-orang. Itu orang-orang yang menjadi gembala-gembala, pengajar-pengajar. Dan kalau bisa percaya, bisa mengambilnya, maka dalam 2 tahun, apa yang pernah Pak Petrus Agung lakukan, itu akan dilakukan oleh kita hari ini, bahkan jauh lebih banyak dan lebih besar. Itulah yang namanya invasi yang dari surga. Itulah yang namanya yang mau dicurahkan kepada kita semuanya. Dan hari ini, pada waktu saya tadi pagi menyiapkan, saya itu sejujurnya dibangunkan Tuhan itu sekitar jam 2 dan jam 3. Dan saya mendengar di telinga saya Tuhan berkata, jubah pionir. Dan Tuhan berkata, aku akan membangkitkan orang-orang yang akan menjadi pionir-pionir. Jubah pionir itu seperti apa? Jubahnya itu penuh dengan senjata. Dan seperti tadi dikatakan, Tuhan yang akan menerobos seperti air menerobos. Pionir ini akan menjadi yang terdepan. Pionir ini akan menjadi yang pertama. Tapi bukan kita sendiri yang menerobos. Kenapa? Karena disitulah Tuhan akan berfungsi sebagai Baal Perasim, dan Dia yang akan meneroboskan. Dan Tuhan berkata, di situ saya mulai lihat jubah-jubah. Itu ada jubah yang namanya Emi. Hari itu belum pernah ada yang namanya sebuah ibadah kebaktian ditambahin dengan semua yang teatrikal. Tapi yang namanya pionir, dia melihat itu dan dia menjadikannya di bumi. Itu waktunya. Hari itu Emi, apa yang Emi lakukan? Dia ambil artis-artis, mulai dari yang namanya Charlie Chaplin, dan dia buat sebuah drama. Dia buat semua latar belakang. Dan itu dalam waktu sekejap. Itu yang namanya Angelus Temple. Itu menjadi tempat di mana sebuah lawatan yang terbesar. Hari itu ada begitu banyak pionir-pionir. Saya melihat ada Martin Luther, orang yang pertama kali berkata, tidak ada lagi semua yang namanya penebusan dosa, dan itu harus dibayar.
akan ada orang-orang yang akan menjadi pionir-pionir. Tapi kalau saya bicara tentang pionir, ini gak cuma semua yang di rohani, yang di sekuler, yang di dunia itu ada. Dan itu seringkali itu diambil semuanya, kekuatannya itu diambil oleh orang-orang yang ada di dunia. Padahal Tuhan berkata, "Nak, aku menantikan anak-anakku dinyatakan." Saya ini melihat hari itu saya pergi ke Amerika. Saya melihat jubah yang Tuhan sediakan untuk Tesla. Dan hari itu Tesla sedang ada di dalam titik-titik dia mau mati. Dan hari itu dia berkata begini kepada bapaknya. Bapaknya ini seorang gembala. "Papa, boleh enggak aku enggak jadi pelayan Tuhan, tapi aku mau jadi sungguh saintis." Dan hari itu dia yang mau mati, tiba-tiba ada sebuah pertukaran jubah. Dan tiba-tiba yang Tuhan mau sediakan itu tiba-tiba itu jubah iblis itu turun. Dan dialah yang menemukan yang namanya dia bisa membuat kondek, itu mengambil setiap listrik itu menjadi bohlam dan itu menjadi lampu. Itu bukan Alpha Edison, tapi dimulai dengan Tesla. Ada banyak jubah yang Tuhan mau sediakan untuk anak-anak Tuhan. Dan hari ini pastikan kita akan dibangkitkan menjadi pionir-pionir Tuhan. Mungkin di berbagai bidang, mungkin di pemerintahan, mungkin di tempat-tempat yang lain, di bisnis, di saham, di apapun juga. Tuhan butuh yang namanya pionir-pionir. Saya juga melihat yang namanya jubah daripada Elon Musk. Harusnya Tuhan itu yang memberikan. Tuhan berkata begini, "Aku berikan jubah ilmu pengetahuan." Oleh sebab itulah dia berikan begitu banyak ide kepada Elon Musk. Kenapa dia bisa punya pikiran untuk membuat sebuah transportasi dari bumi ke luar angkasa? Karena seharusnya dia terima jubah yang dari Tuhan, tapi dia tukar. Hari ini jubah itu masih ada, jubah itu masih ada. Dan kita berkata, "Tuhan tolong." Dan jubah itu harus cocok sama kita. Jubah itu harus sesuai dengan setiap panggilan dan yang kita bayarkan. Karena firman-Nya di sini dikatakan apa? Tuhan sudah menerobos musuhku. Kita tidak takut untuk menjadi orang yang berbeda. Kita tidak takut dengan semua tantangan yang ada di depan. Kenapa? Karena kita tahu di depan kita ada Tuhan sebagai penerobos. Jubah yang selanjutnya yang Tuhan mau berikan, saya bicara bahwa ini adalah jubah warisan. Saya melihat jubah ini lucu. Jubah ini berlayer-layer. Jubah ini bukan jubah satu lapis, tapi jubah ini bisa 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Kalau kita tahu dan kita pelajari, hari itu Benny Hinn dia mewarisi yang namanya dari Kathryn Kuhlman. Makanya hari itu pada waktu Benny Hinn menerimanya, maka Benny dengan cepat dia melakukan kesembuhan dan dia bawa hadirat Tuhan seperti Kathryn Kuhlman bawa. Tapi sebelum Kathryn Kuhlman, sebelumnya itu ada, yaitu yang namanya John G. Lake. Dan ternyata ini diwariskan dari generasi ke generasi dan ke generasi. Dan itu akan semuanya akan di kita. Nanti itu akan mulai berlapis-lapis. Dan yang namanya jubah warisan, hari itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir.
Tetapi Joshua, dia membuat bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Seorang pewaris itu akan melanjutkan perjalanan, dan dia akan menjadikan semuanya menjadi daging. Dan ini sedang ditawarkan, ini sedang diberikan. Tetapi untuk membuat jubah pewaris ini bisa nempel, mungkin hari ini kalau kita terima, itu akan mulai mendekat. Tetapi itu tidak bisa langsung nempel. Bagaimana menempelnya? Pada waktu kita sampai nanti pulang ke daerah masing-masing, kita mengaktifkan dan mengerjakannya. Makin kita sering mengaktifkannya, maka jubah itu akan makin melekat. Jubah itu akan makin nempel, dan itu benar-benar akan mulai menyatu. Tapi untuk jubah pewaris ini dikatakan apa? Dia butuh untuk orang-orang yang mau berjalan. Kalau hari itu ditawarkan 1 mil, maka jubah pewaris akan berkata, aku akan berjalan 2 mil. Hari itu ada Daniel Kolenda. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuman anak yang diangkat oleh Reinhard Bonnke. Tapi hari itu apa yang dikerjakan? Dia menyiapkan seluruh KKR daripada Reinhard Bonnke. Dia yang masuk dari pelosok-pelosok. Dia masuk dari tempat ke tempat yang namanya di daerah Nigeria. Kalau Reinhard Bonnke itu sudah mulai naik mimbar, kerjaannya Kolenda di mana? Di gudang. Dia merapikan semua peralatan dan perlengkapan. Pada waktu Reinhard Bonnke sudah pulang untuk beristirahat, Kolenda masih membereskan segala sesuatunya. Dan itulah yang namanya jubah warisan. Hari ini bukan anak dari Reinhard Bonnke yang mewarisi, tapi orang yang mau berjalan 2 mil lebih daripada Reinhard Bonnke, itu yang akan mewarisi. Hari ini seberapa kita mau? Kalau hari ini kita nanti mau mewarisi yang dari Pak Petrus Agung. Beliau itu memberi makan banyak orang di kota Semarang. Saya masih ingat pada waktu beliau pulang, semua orang kita naik taksi, bapak taksinya berkata, nggak usah bayar bu, beliau ini terlalu baik. Dan hari ini jubah pewaris diberikan kepada orang yang mau berjalan lebih lagi. Amin. Kita mau yang di dunia sekuler, ada yang namanya Eugene Allen. Dia adalah orang yang menjadi juru minuman dari 8 presiden Amerika. Dia ini orang kulit hitam. Dia anak budak. Mamanya diperkosa, papanya dibunuh oleh orang kulit putih. Tapi hari itu dia memutuskan mengampuni, dan dia mau melayani presiden Amerika. Presiden Amerika itu semuanya kulit putih, sampai baru terakhir Barack Obama. Dan dia lakukan itu. Tapi dia menjadi orang yang sering kali dia harus mendengar, dia harus mulai menampung setiap keputusan-keputusan dari presiden demi presiden. Oleh sebab itulah dia dipercaya menjadi juru minum dari 8 presiden Amerika. Mungkin akan ada banyak hari ini kalau engkau mengerti. Mungkin akan ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba diwariskan kepada kita untuk dijalankan. Amin. Yang ketiga adalah jubah pembawa lawatan, atau jubah yang akan membalikan keadaan. Hari itu
perang sedang terjadi di Jerman. Dan Reinhard Bonnke, dia adalah seorang anak hamba Tuhan. Dan hari itu dia ada hidup dalam sebuah kemiskinan. Dia untuk makan, dia harus ambil dan mengais-ngais dari sampah. Dia ambil dari sampah. Tapi hari itu, di usia yang sangat muda, dia mendengar Tuhan berkata apa? Pergi ke Afrika. Pergi ke Afrika. Dan hari itu Reinhard Bonnke nggak punya uang sepeser pun. Dan hari itu dia berkata, Tuhan, aku mau taat. Dan itulah yang diberikan untuk orang-orang adalah jubah pembawa keselamatan, jubah pembawa lawatan. Orang-orang yang berkata, terlalu sedikit bagiku untuk mewarisi suku-suku Yakub, tapi bagiku hidupku adalah untuk membawa keselamatan satu negeri. Maka orang-orang yang seperti itu akan mewarisi yang namanya jubah pembawa lawatan. Hari itu jangan pernah dipikir yang namanya Nigeria tidak menolak yang namanya Reinhard Bonnke. Hari itu saya mendengar, saya membaca buku Reinhard Bonnke. Setiap kali dia datang dari gereja ke gereja, orang itu tidak ada yang mau dengarkan khotbahnya. Dan dia berkata, Tuhan, ini engkau suruh aku ke Afrika buat apa? Tidak ada orang yang mau mendengarkan aku. Dan Tuhan bilang apa? Emang siapa suruh mereka mendengarkan engkau? Karena mereka harus mendengarkan aku. Dan hari itu Reinhard Bonnke mulai belajar berkhotbah sesuai. Dan dia cuman mengalirkan. Dan dia berkata, buat apa ya kita seringkali kita mau bisa khotbah bagus. Ini seringkali yang menjadi pergumulan saya. Tapi saya itu bahagia. Kenapa? Ada Reinhard Bonnke gak pinter khotbah, ada Heidi Baker gak pinter khotbah. Dan saya merasa rada sedikit terhibur kalau ada mereka. Dan mereka berkata, buat apa? Kalau mereka mendengarkan aku sangat membosankan. Dan hari itu waktunya Reinhard Bonnke berkata, aku cukup mendengarkan Tuhan. Hari itu aku seringkali setiap kali ada di atas mimbar, tiba-tiba aku berteriak, siapa yang sakit hari ini sembuh. Dan cuman dia dengan mendengarkan dan mengatakan yang dari Tuhan, itu tiba-tiba kalau kita lihat hari ini KKR demi KKR yang ada di Nigeria sampai 1 juta orang hadir, itu dimulai dengan orang yang seperti ini, jubah pembawa lawatan, yang tidak mempedulikan hidupnya, tapi berkata apa? Bagiku terlalu sedikit, tapi hidupku Tuhan desain untuk menjadi keselamatan atas sebuah negeri. Orang-orang yang seperti itulah yang akan diberikan yang namanya jubah pembawa lawatan. Ada Dowi, ya, yang sampai hari itu dia membuat sebuah kota yang namanya kota Sion. Dan pada waktu Dowi melakukannya, dia buat semuanya, dia mengerjakan satu kota. Ini jubah seperti yang dimiliki oleh yang namanya seperti wanita Samaria. Dan hari itu pada waktu Dowi mengerjakan, apa yang terjadi? Yang namanya orang-orang pabrik drug, pabrik minuman keras, yang namanya rumah sakit itu tutup, bangkrut. Dan mereka semuanya demo dan mengejar Dowi, mau membunuh Dowi. Tapi buat Dowi lawatan.
itu adalah segalanya. Melihat keselamatan atas satu negeri, satu kota, itu adalah segalanya. Ada jubah yang namanya jubah hikmat. Jubah rule the world. Ini jubah akan membuat menjadi sebuah trendsetter. Ini jubah akan memanggil dan menggunakan setiap kekayaan untuk sebuah kemuliaan Tuhan. Hari itu ada yang namanya Raja Salomo. Firman Tuhan berkata seperti ini: seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Hikmat ini bekerja pada waktu orang-orang mulai mendengar yang namanya hikmat. Hikmat itu seringkali bukan di otak, tapi hikmat Tuhan berikan itu ada di hati. Sebuah kerinduan kecil, sebuah bisikan kecil. Hari itu Salomo berkata, Tuhan, aku menginginkan hikmat lebih daripada yang lain. Dan Tuhan itu memberikan. Dan hari itu orang-orang berdatangan hanya untuk melihat hikmatnya Salomo. Dan itu membuat orang-orang memberikan semua kekayaannya pada waktu dia menghadap kepada Salomo. Kita tahu di Afrika ada seorang hamba Tuhan yang namanya Adeboye. Dan itu gerejanya itu sepanjang 3 kilometer. Ya, kekayaannya itu mencapai 1 triliun. Dia nggak naik Kijang Senik, tapi dia naik Rolls Royce. Dan dia punya yang namanya jet pribadi. Tapi hari itu apa yang dia kerjakan? Dia datangi yang namanya mafia-mafia drug. Dia datangi perjudian-perjudian gelap. Dan dia mulai berdoa. Dan dia mulai menobatkan bos-bosnya. Dan ini dikenal dengan apa? Setiap kali dia menyembah, setiap kali dia berdoa, dia bisa berjam-jam menyembah Tuhan. Kenapa sih? Hatinya supaya dipenuhi dengan hikmat Allah. Dia berpuasa sampai berbulan-bulan. Dan itu sungguh, itu menjadi sebuah mezbah yang naik di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat jubah yang namanya jubah kekayaan, jubah hikmat ini turun. Kita tahu di sini ada Warren Buffett. Dikatakan apa? Kekayaannya itu disumbangkan itu sebanyak 756 triliun. Dan nanti tahun 2026 dia akan memberikan 99% kekayaannya. Saya cuma mau bilang begini ya. Begitu jubah ini turun, sebetulnya dia ini akan benar-benar menguasai yang namanya kekayaan dunia. Kenapa tidak pernah ada yang benar-benar berpikir dan berkata 2026, 2 tahun lagi? Kenapa tidak ada yang benar-benar sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang berdiri dan berdoa dan berkata, Tuhan, buat kekayaan Warren Buffett yang 99% itu masuk, dan itu masuk ke kegerakan. Hari ini kalau dicatat apa? Mereka lebih banyak masuk ke Melinda Gates, Bill Gates, masuk ke yayasan-yayasan yang memang dikelola. Ada Jeff Bezos. Jeff Bezos itu lebih mengerikan lagi. 1923 triliun disumbangkan untuk kegerakan sosial. Hari ini ada cukup anak-anak Tuhan yang sangat menginginkan dan berkata, tapi berkata, Tuhan, Tuhan kuasai hatiku.
Karena Tuhan mau bicara dan menguasai, memberikan hikmat itu di hati kita. Amin. Dan ini anak-anak Tuhan harus bangkit buat semuanya. Akan mulai menjadi yang namanya trendsetter. Trendsetter ini seperti apa? Hari itu terjadi COVID-19. Dan ini Cristiano Ronaldo, betul enggak namanya Cristiano Ronaldo ya? Oh ya betul. Cristiano Ronaldo, dia berkata begini, saya sumbangkan 50% dari bonus main bola saya untuk semua kerusakan yang terjadi atas COVID. Begitu Cristiano Ronaldo melakukan itu, teman-temannya, seluruh pemain-pemain bola yang lain itu ikut bersama-sama menyumbangkan. Kalau ada orang yang berkata masuk dan ambil itu, jubah ini akan membawa sebuah kegerakan. Akan ada anak-anak muda, orang-orang intelektual, yang orang-orang yang ada di marketplace, dan itu mulai datang dan menyembah kepada Raja di atas segala raja, dan mempersembahkan setiap kekayaan dunia, kekayaan bangsa-bangsa ada di bawah kaki Tuhan. Tapi seberapa ada anak-anak Tuhan yang sangat menginginkan ini? Jubah mujizat dan jubah penginjilan. Ada sesuatu yang saya sangat suka dari John G. Lake. Hari itu sedang terjadi yang namanya wabah pes. Dan hari itu apa yang terjadi? John G. Lake kehilangan saudaranya dan istrinya. Tapi hari itu dia berkata, Tuhan, aku mau tahu tentang rahasia yang namanya keselamatan. Aku mau tahu rahasia kesembuhan. Istrinya John G. Lake ini udah mati loh. Dan hari itu di samping tempat tidurnya dia berkata, Tuhan, aku mau lihat kesembuhan. Tuhan, aku mau lihat kesembuhan. Aku mau lihat kesembuhan. Istrinya duduk, melek, buka Alkitab, mati lagi. Tapi orang-orang seperti ini yang menjadikan jubah kesembuhan itu dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Hari itu saya tidak pernah lihat orang segila John G. Lake untuk mengobarkan yang namanya karunia kesembuhan. Saya pernah lihat foto-fotonya, itu dia bawa mobil sendiri, dia bawa pengeras suara, dia tulisin mobilnya, kesembuhan. Siapa yang sakit, jangan pergi kemana-mana, datang ke saya doakan dan akan sembuh. Itu langkah iman, itu tanda orang percaya. Seberapa di sini menginginkan kita mendapatkan yang namanya jubah kesembuhan? Halo, seberapa kita berani percaya? Seringkali kita punya percaya segini dan itu berhenti. Hari itu saya mendoakan anak seorang teman yang ada di Mannheim, baby, anaknya Kak Vera. Saya berkata, bawa ke sini. Saya pakai jubah yang ada di rumah sakit. Saya tempelkan di dada saya. Saya mulai sembah Tuhan. Saya nangis, saya berkata, Tuhan, aku mau lihat mukjizat. Saya mulai menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba teman saya colek, Nit, lihat, itu yang namanya denyut jantung, itu mulai bergerak. Itu mulai bergerak. Dan saya berkata, Tuhan, tolong, saya mulai menyembah. Setengah jam, kok belum hidup. Dan saya menyerah. Percaya saya baru segini loh. Tapi hari ini, jubah ini akan diberikan buat orang-orang yang berani percaya. Push the limit, push the limit, sampai ada iman yang membangkitkan
dibangkitkan dan kita menjadi orang-orang yang percaya. Kemarin Natal ada Ibu Iren, ya Bu Iren, ada seorang anak didoakan. Hari itu sekali lagi saya gendong dan saya bawa di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Pak Joshua mengagetkan saya ditepuk, si anaknya melek. Dari anak yang gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ngapain, cuman begini matanya, tiba-tiba melek, matanya bundar. Anaknya udah koma. Dan itu tangannya mulai narik-narik, kakinya mulai gerak-gerak seperti ini. Saya berkata, orang pasyakan. Tapi saya berkata, seringkali percaya saya. Dan ini jubah diberikan kepada orang yang berani percaya. Mungkin orang akan berkata, engkau gila. Mungkin orang berkata sia-sia. Saya pernah membangkitkan orang mati. Saya berkata, bangkit, bangkit, bangkit. Mamanya nempuk, Bu, udah Bu, rela. Saya aja rela. Saya jujur, saya berkata, saya mau bangkitin itu. Itu seluruh satu kampung gelap. Jam 12 sampai jam 2 pagi mendengar saya menyembah Tuhan. Saya bangkitkan. Saya berkata, bangkit, bangun, bangun. Mamanya kok nempuk-nempuk, udah Bu, rela, rela. Mungkin orang bilang apa? Gila. Tapi hari ini membuktikan, Heidi Baker, dia mendoakan orang. Dia mendoakan orang. Dia mendoakan orang. Entah yang keberapa. Hari itu tiba-tiba ada orang yang dari kampung dan berteriak, Mama Hedi, Mama Hedi, orang yang engkau sembuhkan hari ini yang buta bisa melihat. Dan sejak saat itu Heidi Baker nempel yang namanya jubah kesembuhan. Tapi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berani gila untuk percaya. Ini bukan cuma kesembuhan saja, tapi mukjizat. Kenapa? Saya melihat ada orang-orang yang Tuhan pilih, itu akan menunjuk kepada tanah. Semua minyak emas itu akan keluar dari dalam tanah. Tapi ini harus orang yang berani percaya. Jubah yang keenam, ini adalah jubah cinta, jubah keintiman, jubah yang hanya dikhususkan oleh Tuhan. Dikatakan seperti apa? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Orang-orang ini adalah pengejarannya adalah perkenanan hati Tuhan. Orang-orang ini adalah pengejarannya adalah tahu kerinduan hati Tuhan. Dan hari itu Kathryn Kuhlman berkata, aku tinggalkan yang paling aku cintai. Dia itu sangat mencintai suaminya, tapi dia juga tahu di depan ada kekasihnya yang sedang menunggu berjalan dengan dia. Dan hari itu sebuah keputusan diambil. Dan dia berkata, aku tinggalkan semua yang aku sukai, yang aku cintai. Karena hidupku itu hanya untuk menyatu. Hidupku itu hanya untuk menanti-nantikan. Hidupku itu hanya untuk menyatakan setiap kerinduannya. Dan dia berkata, hari itu dia berkhotbah dan dia berkata, kalau engkau mengerti hati dan perasaan Roh Kudus, kalau engkau mengenal pribadi yang namanya Roh Kudus, maka engkau tidak akan pernah mau menyakitinya sekalipun. Karena dia yang membawa kita untuk mengenal dan terhubung dengan surga. Dia pribadi yang tidak pernah curang. Dia pribadi yang sangat setia dan sangat mencintai. Oleh sebab itu, untuk bisa menyatu,
Kathryn Kuhlman berkata, Tuhan bunuh aku. Seringkali dagingku ini terlalu kuat. Firman Tuhan berkata, Tuhan buat egoku sudah tidak lagi menjadi pusat dari segala sesuatunya, tapi biar Engkau yang hidup di dalamku, supaya aku ini bisa menyatu. Hari ini mungkin kita pada waktu kita berkata, aku mau ambil itu jubah keintiman, jubah cinta, jubah menyatu dengan kekasih Tuhan. Tapi nanti sampai pulang, kita tetap harus punya pilihan. Seberapa kita rela meninggalkan. Saya berkali-kali, hari itu Tuhan cuman berkata begini, buat padaku sebuah pesta di malam kemenangan besar. Dan hari itu saya buat KKR di malam takbiran. Kenapa? Kenapa mesti tertawa? Kalau itu yang Tuhan mau. Dan hari itu, pada waktu Tuhan berbicara, di otak akan berkata tidak, tapi hati ini sungguh rindu untuk melihat sebuah yang namanya kerinduannya itu dinyatakan di bumi seperti di surga. Dan hari itu saya buat sebuah malam KKR di mana sebuah takbiran, seluruh kota keliling dengan takbiran. Di situ saya bersama-sama dengan teman-teman menyanyikan lagu Kabot. Dan saya melihat orang-orang yang besok harus semuanya berpesta. Mereka satu persatu menangis dan mereka berkata, Tuhan, ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang layak untuk disembah. Dan inilah menyatu. Seringkali kita harus memotong semuanya, memotong kedagingan kita, memotong semua perhitungan manusia kita, memotong, jangan pernah dipikir saya tidak gemetar, tapi yang ada di hati saya adalah sebuah kerinduan dan berkata, kalau itu yang dia mau dan itu bisa menyukakan hatinya, saya kerjakan seberapapun yang dia mau. Dan jubah ini akan masuk. Jubah ini akan bersama-sama dengan Tuhan, akan membuat engkau masuk di tempat-tempat kegelapan. Hari itu Kathryn Kuhlman masuk ke Las Vegas. Dan begitu dia menjejakkan kakinya, orang-orang yang sedang berjudi, orang-orang yang sedang berzina, tiba-tiba nangis, tiba-tiba berkata, betapa hatiku kotor, dan aku mau pergi, aku mau menanggalkan dosa-dosaku. Menyatu dengan Tuhan itu akan membawa pribadi Tuhan sendiri dinyatakan. Tidak peduli siapa kita, tapi Tuhan sendiri yang akan dinyatakan pribadinya. Jubah yang terakhir, ini ada jubah yang namanya jubah gemerapan, jubah bintang. Dia bersinar seperti matahari. Firman-Nya berkata seperti ini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Jubah ini tidak ada pilihan untuk membuat kita ini meredup. Begitu kita minta dan kita ambil nanti hari ini, kalau kita lihat Tuhan mau berikan yang namanya jubah bintang, jubah gemerlapan ini, itu bukan untuk engkau menjadi bintang dan dipuji-puji, tapi semua sinar. Hari itu engkau berkata gini, tidak ada waktu untuk aku meredup. Setiap kali apapun yang terjadi, pilih untuk membuat sinar kemuliaan itu meradiasi dari dalam hidupmu. Engkau boleh mengalami masalah di bisnis, masalah di keuangan, tapi jubah ini membuat engkau tidak punya kesempatan untuk meredup.
Kenapa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang harus dibawa masuk ke dalam sebuah keselamatan. Jubah ini dimiliki seperti hari itu Neymar ditawarkan sejumlah uang dan berkata, setiap kali engkau ngegulin, gak usah ngomong Yesus. Tapi dia berkata apa? Enggak, karena aku tahu semuanya buat Yesus. Jubah itu yang membuat apa? William Seymour, dia orang kulit hitam. Hari itu tidak ada hamba Tuhan kulit hitam, tapi dia memutuskan untuk menyembah di pelataran sampai ada sebuah api yang menyala sangat besar. Dan tiba-tiba orang yang mendekat itu disambar. Dan itu adalah awal dari kegerakan dari Azusa yang sampai hari ini itu dijanjikan 100 tahun lagi akan ada kegerakan Azusa yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi. Dan jubah-jubah ini itu sedang mau diturunkan untuk kita bisa masuk ke dalam percepatan Tuhan.